Halo teman-teman. Oke. Siapa di sini yang pernah merasa bangga banget karena berhasil lulus dengan IPK 3,8, 3,9, atau bahkan 4? Wah, perfect tuh. Kita semua dididik untuk percaya bahwa IPK tinggi adalah jaminan kesuksesan. Tapi, begitu masuk dunia nyata, kok rasanya ekspektasi itu gak sesuai ya? Banyak dari kita yang punya IPK cemerlang, tapi justru sulit banget dapat kerja. Lamaran udah puluhan, bahkan ratusan, tapi ditolak terus. Apa yang salah? Di era industri 4.0 ini, ternyata ada banyak hal yang perlu kita pahami di luar nilai akademis. Jadi begini, IPK tinggi itu memang menunjukkan kamu adalah seorang pembelajar yang baik, disiplin, dan mampu menguasai teori. Tapi, dunia kerja itu bukan tentang teori di buku, melainkan tentang aplikasi nyata. Di era industri 4.0, yang dicari perusahaan bukan lagi ensiklopedia berjalan. Semua informasi bisa diakses dengan mudah lewat internet atau bahkan AI. Yang mereka cari adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan beradaptasi dengan cepat. Kamu bisa aja hafal semua rumus, tapi kalau kamu gak bisa bekerja dalam tim, gak bisa berkomunikasi dengan baik, atau gak punya inisiatif, maka nilai-nilai itu jadi kurang relevan. Itulah kenapa banyak lulusan dengan IPK biasa-biasa aja justru lebih cepat bekerja. Nah, aku coba ngobrol nih sama beberapa HRD. Dan mereka kasih bocoran tentang apa sih yang bikin para pencari kerja, bahkan yang IPK-nya tinggi sering gagal. Ini dia beberapa alasannya. Poin pertama, kurangnya soft skill. HRD sering banget nih nemuin fresh graduate yang jago di teori, tapi kurang soft skill. Misalnya, komunikasi yang kurang, tidak bisa bekerja sama dengan tim, atau kurangnya inisiatif. Nah, di era sekarang, soft skills ini sama pentingnya, bahkan sering kali lebih penting daripada hard skill. Poin kedua, minim pengalaman praktis. Banyak yang fokus mengejar nilai sampai lupa berorganisasi atau magang. Padahal, pengalaman praktis itu yang membedakan kamu dari ribuan pelamar lainnya. HRD melihat pengalaman magang atau proyek sebagai bukti nyata bahwa kamu sudah pernah merasakan alur kerja, punya tanggung jawab, dan bisa menerapkan ilmu yang kamu punya. Poin ketiga, tidak tahu cara menjual diri. Ini poin yang seringkali terlewat. Kamu mungkin punya banyak potensi, tapi kalau tidak bisa menjual diri saat interview, ya percuma. Banyak fresh graduate yang tidak bisa menjelaskan kenapa mereka pantas diterima. Tidak bisa menjawab pertanyaan, kenapa kami harus merekrut kamu? Dan hanya mengandalkan IPK saja. Jadi teman-teman, ini saatnya kita ubah mindset. Nah ini nih, lagi-lagi apa? Betul, mindset. IPK tinggi itu bagus, tapi itu hanya permulaan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa mengaplikasikan ilmu, punya soft skills, dan pengalaman praktis. Nah, kalau kalian merasa IPK sudah oke, tapi bingung harus mulai dari mana, untuk mendapatkan pengalaman praktis dan melatih soft skills, aku punya rekomendasi buat kalian. Coba deh ikut Project Based Internship dari Belajar Bekerja. Ini bukan sekedar magang biasa,
Di sini kalian akan dibimbing langsung oleh para mentor profesional, mengerjakan proyek nyata, dan dilatih skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Kalian akan dipersiapkan secara matang untuk menghadapi interview dan menentukan kesuksesan karir kalian. Jangan biarkan IPK tinggi jadi sia-sia. Yuk segera perbaiki diri dan siapkan masa depanmu. Kalian bisa kunjungi link ini untuk info lebih lanjut di belajarbekerja.com. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat. Bye!